Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, nikmat, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pertemuan kali ini saya akan mengangkat dan mengomentari dari pernyataan seorang yang katanya ahli nasab dari Saudi, yang mana diwawancarai oleh salah satu seorang asal Indonesia, yaitu Gus Romail Abbas. Tetapi sebelum kita mengomentari lebih dalam, tentu kita simak video apa yang dibicarakan oleh Syekh Ibrahim bin Mansur. ذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأظن كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذا. Nah, saudaraku, sebagaimana sudah kita simak secara seksama apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Mansur yang ketika diwawancari oleh Gus Romail, tentu beliau bukanlah orang yang pertama dan mungkin bukan pula orang yang terakhir yang akan memberikan komentar tentang keabsahan nasab kalangan Ba'alawi yang katanya bersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengherankan ketika kita disuguhkan dengan berbagai macam orang yang katanya ahli di bidang nasab, tentunya hal ini ya. Akan tetapi tidak membuat reda, tidak memberikan satu pencerahan, tidak memberikan suatu efek yang positif pada orang-orang pembantah daripada keabsahan kalangan Ba'alawi. Tentu dengan alasan tertentu pula. Di sisi lain, kita menyoroti bahwa mereka yang dinobatkan, mereka yang diakui sebagai orang ahli nasab, itu pencetusannya dan rumusannya itu seperti apa secara gamblang dan terang benderang kita tidak tahu persis, sehingga orang-orang ahli nasab ini bermunculan ketika ada problem soal orang yang mempertanyakan tentang keabsahan kalangan Bani Ba'alawi. Jauh sebelum itu kita tidak pernah mendengar atau jarang sekali kita mendengar orang yang dinisbatkan, yang dinobatkan sebagai naqabatul asraf sekalipun ahli nasab, jarang. Karena kenapa? Sebetulnya teori nasab ini saya sepakat dengan Gus Wafi ya. Dalam hal ini bab ilmu nasab itu adalah secuil, segelintir, hanya persoalan kecil dudukannya di dalam ilmu fikih. Sehingga kalau kita melihat dari rumusan, dari kaidah nasab itu ditentukan, maka teori itu tidaklah serumit yang kita bayangkan. Sehingga maaf, kalau kita berbicara tentang seseorang yang sudah dikatakan ahli hukum, dia bisa mengetahui dengan detail nomor, seri, KUHP dan sebagainya. Dia akan tahu persis dan bisa membantah kilahan-kilahan orang yang mempertanyakan soal hukum. Begitu pula ketika seseorang dinisbatkan atau dinobatkan sebagai ahli Quran, dia tahu halaman berapa, ayat berapa, sehingga tidak ada seseorang yang mempertanyakan kesahihan ucapan seorang ahli karena apa yang dia lontarkan, apa yang dia terangkan itu benar adanya dan terbukti. Nah, tentu heran dan mencengangkan ketika seorang sudah dinobatkan sebagai ahli akan tetapi berkomentar soal pertanyaan ciut, akan tetapi mengkritisi pedas. Kan lucu, yang katanya beliau adalah seorang ahli nasab. Bukan tidak alasan kami tidak meyakini, percaya mungkin boleh, tetapi untuk meyakinkan itu kami perlu data. Itu saja. Sementara dari sekian banyak ahli yang menerangkan tentang itu, data itu tidak ditemukan, tidak ada. Lantas nilai plus kalian yang dinobatkan sebagai ahli itu di mana?
Makanya seseorang ahli nasab, terlebih ini adalah nasab yang mencatur, yang mengkaitkan pada baginda Rasulullah SAW, seharusnya itu adalah maksum, terjaga dan terang benerang. Tidak ada sedikit pun yang samar, karena itu diatur di dalam syariat. Maka ketika ada suatu hal yang remang-remang, maka kita wajib untuk mempertanyakan hal itu. Dan untuk meyakinkan itu, data lah yang harus dibutuhkan. Baik data itu melalui data internal ataupun eksternal. Adakah selama ini kita lihat kelebihan nilai plus yang dimiliki oleh seorang ahli? Adakah kita perujukan ataupun referensi lain yang lebih, yang tidak umum, yang sudah kita bahas selama ini? Adakah manuskrip yang katanya seorang ahli, di dalam hal itu yang kalian pegang, yang kalian dapat, yang kalian temui informasinya? Adakah orang yang sezaman mungkin? Adakah kesaksian bahwa Ubaidillah itu ada? Sehingga ketika data itu kalian suguhkan, maka cukuplah mematahkan apa yang ditanyakan. Tidak lantas mengklaim orang-orang yang bertanya adalah suatu hal yang bodoh atau merupakan suatu kebodohan bagi orang yang bertanya tentang keabsahan nasab kalangan Ba'alawi. Saya kira ucapan tokoh ulama semacam apa yang seperti itu? Sekarang saya pertanyakan kepada muhibbin ataupun yang mendukung di belakang daripada Syekh Ibrahim bin Mansur, siapapun kalian, adakah dalil yang mengharuskan orang bertanya itu adalah orang yang pintar? Sebutkan satu saja. Saya ulangi, adakah dalil yang mengatur bahwa orang yang bertanya itu adalah pintar? Kan ucapan semacam apa yang diucapkan, yang dilontarkan oleh Ibrahim bin Mansur ketika beliau menghakimi orang yang bertanya, minta kejelasan tentang hal ini. Bahkan beliau mengatakan jahlul merokab dan sebagainya. Luar biasa. Padahal apa yang menjadi pertanyaan publik, apa yang menjadi sebuah tanda kutip umat ini yang mengenai Anda yang dinobatkan sebagai ahli, yang bertanggung jawab untuk meluruskan, untuk memberikan pencerahan, tidak terjawab sama sekali dan tidak terbantahkan apa yang ditanyakan oleh orang-orang yang mempertanyakan keabsahan kalangan Bani Ba'alawi. Mana data yang Anda suguhkan? Mana referensi Anda? Sehingga suatu keanehan dan kelucuan. Dari mana Anda bisa meyakini Ubaidillah itu ada jikalau datanya tidak ada, sejarah yang menyebutkan tidak ada, keberadaannya tidak diketahui? Kok Anda bilang orang yang bertanya itu adalah jahlul merokab? Bahkan ucapan Anda mengatakan bahwasanya orang yang meminta syarat harus adanya bukti kitab sezaman untuk mengisbat nasab seseorang, merupakan suatu kebodohan yang betul-betul bodoh. Jadi bahkan Anda mengatakan jikalau persyaratan itu yang menjadi tonggak, yang menjadi persoalan, maka Anda seakan-akan meyakini bahwa semua nasab orang akan rusak. Dari mana logika yang beliau bangun ketika data itu konkret, kesaksian ada, fakta ada, sejarah mencatat? Kok bisa Anda berkata bahwa nasab seseorang rusak? Atas dasar apa? Jadi hal ini yang rusak itu bukan nasabnya, yang rusak itu pemikirannya. Pikiran kalian-kalian yang mengatakan bahwa kalian ahli dalam hal nasab. Ahli dari mana? Seakan-akan kita mendengarkan daripada ahli, kita ciut nyali. Padahal apa sih perkara nasab? Kejelasan seseorang hanya perlu data, itu saja. Di mana kaidah nasab itu sendiri ditentukan dalam syariat, itu sudah ditentukan, selesai. Janganlah berkelit-kelit untuk menjawab hal ini. Kalau memang tidak ditemukan, kalau memang tidak ada, dari mana kesohihan Anda meyakini bahwa Ubaidillah itu ada? Lucu pemikiran seperti itu. Dan saya meyakini ketika pernyataan-pernyataan dari mereka yang mengatakan ahli dalam hal ini di dalam sebuah persidangan, maka akan rontok dan patah sebelum kalimat itu selesai. Kalau cara model kalian hanya menggunakan dengan seakan-akan mempengaruhi orang dengan ucapan-ucapan di luar apa yang dipertanyakan. Jadi maaf, sekalipun beliau adalah ulama internasional, sekalipun beliau adalah ulama yang tersohor, mengenai daripada hal bab nasab ini sebetulnya tidaklah rumit. Oleh karena itu, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang dinobatkan sebagai ahli nasab, nasab siapa yang kalian teliti? Tidak bisa disamakan nasab zuriyah dengan nasab orang-orang umum, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, seharusnya ketika Anda menobatkan seorang ahli nasab khusus mengenai daripada anak turunan atau zuriyah baginda Rasulullah SAW, maka dipastikan bahwa dia adalah orang yang paham di dalam sejarah. Jadi kedudukannya
orang ahli nasab dan ahli sejarah tentu lebih tinggi orang yang ahli sejarah, karena rumusan di dalam menentukan nasab itu sedikit. Cuman kalau sejarah dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dia akan paham, dia akan tahu runtuh tanggal, hari, waktu kejadian. Maka saya terus terang dengan hal ini amat sangat mengherankan ketika orang-orang bermunculan yang menamakan atau dinobatkan sebagai seorang ahli, tetapi ditanya soal data berkelip dan tidak memberikan suatu jawaban yang memuaskan. Dan mereka selalu mengatasnamakan, mereka selalu membuat ameng pada tokoh alim ulama terdahulu, seperti halnya Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, banyak ulama-ulama yang padahal di situ hanyalah sebatas suhro atau sebatas mereka menafsiri kalimah Habib. Kalian katakan bahwa mereka mensahihkan adanya Bani Ba'lawi, nasabnya sahih tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Padahal ulama-ulama yang kalian sebut, yang kalian gadang-gadang, yang kalian katakan mengisbat, kita ketahui bahwa mereka bukanlah seorang narkobah, dan mereka tidak mengakui atau tidak pernah menyatakan bahwa mereka adalah seorang nasabah. Sudah ada faktanya, hanya mungkin disekelumit tentang bab nasab. Sedikit mereka memberikan suatu keterangan, penjelasan, penafsiran tentang kalimah Habib dan sebagainya. Terus kalian para muhibbin dan para habaib atau orang-orang yang berada di belakang mendukung daripada kalangan Bani Alawi mengatakan bahwa mereka adalah pengisbat nasab. Dan kalian di sisi lain mengatakan bahwa yang berhak mengisbatkan nasab adalah orang yang ahli, bahkan sekelas Naqabatul Ashraf yang dapat kita percaya. Tapi ketika kalian suguhkan orang-orang yang katanya ahli Naqabatul Ashraf, ternyata sama halnya dengan yang lain. Tidak ada nilai plus, tidak ada data yang disuguhkan untuk meyakinkan bahwa Ubaidillah itu ada dan kesahihan nasab daripada kalangan Bani Ba'lawi itu adalah sahih tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa apa yang terjadi, fenomena yang saat ini kita hadapi, bahwa perlu tentu orang-orang yang memang mempunyai kualitas kredibilitas yang tinggi, memiliki tingkat yang bisa tentu kita percaya, yang bisa membuka hati kita, sehingga apa yang disampaikan oleh mereka betul-betul memiliki data, betul-betul memiliki sumber referensi yang jelas, sehingga yang kita tanyakan terjawab dengan terang benderang, tidak dengan hal seperti ini. Saya menyayangkan. Dan tentu para muhibbin, silahkan kalian berkomentar yang santun, yang baik. Adapun apa yang saya sampaikan ini, jikalau ini adalah menyinggung daripada Syekh Ibrahim bin Mansur, saya karena melihat apa yang dia sampaikan, apa yang beliau paparkan, yang pertama adalah beliau sudah dinobatkan menjadi seorang ahli, akan tetapi tidak menunjukkan satu keahliannya. Tidak ada satupun data tambahan yang beliau ajukan atau tampilkan. Dan bahkan beliau berkomentar, menghakimi orang-orang yang mempertanyakan itu dengan kata-kata yang pedas, yang tidak menggunakan nalar logika yang bisa diterima oleh masyarakat yang mempertanyakan keabsahan daripada nasab kalangan Ba'lawi. Itu saja tentu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berkomentar yang sopan, yang santun, sehingga apapun yang kita perjuangkan, kita mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah. Walaupun soal keyakinan kalian meyakini bahwa semua, ingat, semua habaib saat ini adalah tersambung nasab pada baginda Rasulullah, maka itu adalah risiko kalian yang telah menciderai daripada zuriyah baginda Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi, bahwa saya tidak menafikan bahwa zuriyah itu ada, tetapi saya butuh klarifikasi, keterangan, fakta, nyata, dan ketelitian, sehingga saya meyakini pula bahwa seluruh habaib saat ini pasti ada yang tidak terkonfirmasi nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Yang tentu ini juga sudah kita pikirkan dan akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.